Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan mempelajari tentang pustaka media. Pustaka media adalah pustaka tempat kita menyimpan berbagai file multimedia, baik itu image, video, maupun audio. Nah, untuk mengatur dari pustaka media, kita bisa menuju ke sidebar di media, lalu pustaka. Berikut ini adalah pustaka-pustaka media yang sudah kita upload di WordPress, baik itu kita tempatkan di post maupun laman maupun konten-konten yang lainnya. Di sini kita bisa melihat ada file gambar seperti ini yang sudah kita pasangkan di post misalkan, lalu kemudian ada video dan audio. Kita juga bisa menambahkan file misalkan untuk ekstensi lain misalkan PDF, Word maupun file exe dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melihat di atas ini. Di sini kita bisa menampilkan untuk tampilan mode dalam bentuk mode grid atau mode list. Nah, ketika list kita akan lihat maka tampilan dari pustaka media akan dibentuk daftar seperti ini. Nah, ketika grid, dia akan ditampilkan. Nah, ketika bentuk grid dia akan seperti thumbnail. Dan di sini ada yang namanya filter, yaitu untuk memilih jenis dari berkas. Misalkan kita akan menampilkan gambar, audio, video, atau yang tidak terlampir. Nah, tidak terlampir ini jadi bukan file video maupun gambar maupun audio. Contoh kalau misalkan kita ingin memilih untuk gambar saja, maka dia akan ditampilkan gambar-gambar. Kemudian untuk video atau audio kita pilih audio, maka dia hanya menampilkan audio. Lalu untuk video dia akan hanya menampilkan video. Kemudian untuk semua tanggal, misalkan ini September. Jadi kalau misalkan kita sudah mengupload banyak dan postingannya sudah lama, maka otomatis kan kita pasti punya banyak media di dalam pustaka ini. Maka nanti akan ada pilihan misalkan untuk bulan-bulan apa di tahun berapa, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya pilih semua. Contoh kalau misalkan saya klik, lalu ini saya pilih seperti ini, kita bisa menghapus item dari file-file yang tidak diperlukan. Tapi hati-hati, jika file ini dihapus, maka otomatis untuk isian postingan yang mengandung file ini juga kontennya akan dihapus dari posting. Kita juga bisa melakukan pencarian atau filter, misalkan saya ingin mencari Superman seperti ini. Maka yang tampil hanyalah gambar yang memuat informasi tentang Superman seperti ini. Lalu kemudian kita bisa klik salah satu media, misalkan gambar ini, kemudian kita akan mendapatkan detail. Kita akan mendapatkan detail dari lampiran, misalkan untuk gambar ini kita akan melihat detail dari nama berkas, kemudian tipe berkas, kemudian diunggah pada tanggal, lalu ukuran berkas dan dimensi, baik lebar maupun tinggi. Di sini kita juga bisa melihat URL dari gambar. Jadi gambar itu diupload di WP Content Uploads ini karena untuk semua konten dari pustaka media pasti diupload di WP Content, kemudian untuk uploads dan dimasukkan ke dalam folder berdasarkan bulan dan tanggal lalu nama file original. Nah, untuk judul ini kita bisa ganti karena judul ini menggunakan nama file itu, maka kita bisa ganti misalkan politik menarik. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan keterangan dari gambar, misalkan hello, ini gambar ilustrasi politik. Oke, seperti ini. Kemudian teks alternate. Teks alternate itu kalau ditampilkan
jika browser tidak menemukan file atau mungkin terjadi putus koneksi, kita akan mengganti gambar dengan teks alternate. Misalkan ilustrasi politik. Kemudian deskripsi, misalkan kita isi terserah nanti ya. Oke. Kemudian ini diunggah oleh usernya, kemudian diunggah ke politik. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa menyunting gambar ini, misalkan kita klik gambar, sunting gambar. Di sini kita bisa melakukan rotate gambar, misalkan saya rotate ini. Kemudian kita juga bisa melakukan mirroring, jadi dia akan balik, contoh seperti ini. Lalu kemudian kita juga bisa membalik, misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa mengubah ukuran gambar, misalkan gambar asli seperti ini kita bisa ubah skalanya. Kemudian untuk rasio kita juga bisa ubah. Oke, untuk kali ini untuk pengaturan miniatur kita bisa terapkan perubahan ke miniatur. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, untuk tombol di atas ini kita bisa menuju ke media lain. Misalkan kita klik, maka kita mendapatkan pengaturan untuk media lain. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian tadi, oh ya saya lupa. Di sini ada hapus secara permanen. Jadi ini akan menghapus file dari hosting kita atau localhost ya. Oke. Jadi itu kalau misalkan untuk menghapus banyak file kita bisa pilih seperti ini, lalu pilih hapus item terpilih. Oke. Saya akan mencoba untuk menambahkan pustaka media baru dengan cara tambah baru seperti ini. Nah, untuk mengupload berkas ke dalam WordPress atau pustaka media, kita bisa memilih berkas atau meletakkan berkas di mana saja untuk diunggah. Contoh untuk memilih berkas, kita bisa pilih, misalkan berkas saya ada di sini. Nah, ini untuk berkas yang sudah kita simpan di komputer, kemudian kita bisa upload ke WordPress dengan cara pilih semua, yaitu Ctrl A misalkan seperti ini, lalu open. Atau kita juga bisa langsung drag, misalkan dari sini kita pilih, lalu kemudian kita drag ke sini. Nah, di sini ada pesan bahwa upload gagal karena ada yang namanya berkas kosong. Jadi ada file yang harus mempunyai isi lebih dari 1 KB, misalkan seperti itu. Misalkan kita ganti, misalkan kita ingin mengupload yang ini saja. Kalau kita drag, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan media yang sudah kita upload ke dalam postingan. Contoh, kalau misalkan kita ingin membuat postingan baru, kita pilih, lalu kemudian buka tautan di tab baru. Contoh di sini saya sudah membuat sebuah postingan, misalkan judulnya animasi, kemudian saya beri keterangan isi artikel seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan media dari yang sudah kita buat. Jadi kita langsung akses ke pustaka media tanpa upload berkas. Kemudian kita bisa menambahkan media, misalkan contoh seperti ini. Kemudian ini, dan yang terakhir adalah ini. Oke, kemudian kita sisipkan dalam post. Oke, setelah media sudah kita pasang di postingan, kita bisa melihat image-image, dan kemudian ini adalah sebuah link. Kalau misalkan kita upload
atau memasang misalkan file PDF di postingan, maka dia hanya menampilkan link. Nah, ketika link ini diklik, dia akan mendownload file PDF itu. Oke, sekian untuk tutorial mengenai pustaka media. Kita akan lanjut untuk laman atau halaman di WordPress. Oke, sekian dan terima kasih.